warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul di masjid ini. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di jilid yang pertama. Kita masih di pelajaran yang ke-13 dan kita masuk ke latihan yang ketiga ya, yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang haulai. Haulai ini adalah bentuk jamak dari hadza, yang artinya ini. Akan tapi haulai ismu isyarat adalah ismu isyarat lil jami untuk jamak. Apa itu jamak? Jamak adalah yadullu ala aktsar min itsnaini, menunjukkan kepada lebih dari dua. Haula ini digunakan untuk yang berakal saja. Digunakan untuk yang berakal saja. Ya, baik muzakkar maupun muannats. Jadi boleh jadi haula ini digunakan untuk muzakkar dan muannats. Contohnya haulai rijalun, ini untuk muzakkar, jamu muzakkar. Kemudian jamu muannats haulai nisaun. Ya, jadi bentuk jamak. Ya, haula ini digunakan untuk yang berakal saja, baik untuk muzakkar maupun muannats. Baik, kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. Adib al-asma'a al-atiyata. Ini sandarkan, jadikan mudhaf ilaih. Sudah ketemu ya? Di latihan ketiga di halaman 71. Ya. Baik, ini adib, di sini perintahnya adib. Sandarkan. Jadikan mudhaf ilaih. Jadi jadikan isim tersebut disandarkan kepada isim yang lain. Ya. Kemudian disandarkan kepada dhamir. Di sini adib al asmal atiyata. Sandarkan isim-isim berikut ini maratan ila ismi zahir. Ya. Jadi sandarkan kepada isim zahir. Isim zahir itu isim yang nampak ya. Isim yang nampak. Yang termasuk isim itu adalah apa? Kata benda, nama orang, itu isim semuanya. Hewan-hewan, sifat itu isim. Nama orang seperti Muhammadun, ya. Kemudian binatang atau hewan seperti hison, kuda, ya. Kata benda, tahun, kunci, itu semuanya isim. Nah, di sini tugasnya sandarkan isim tersebut kepada isim yang lain. Sini akan belajar tentang al-idhafatu. Idhafatu al-asma. Di sini akan membahas idhafatul asma'i ilal ismil zahir wa dhamir. Jadi di sini akan menyandarkan isim kepada isim yang zahir. Contohnya di sini ya. Baitu Muhammadin. Ini isim ini disandarkan pada isim zahir ini. Ya, Muhammad ini isim zahir. Nampak jelas kelihatan ya. Yang termasuk isim zahir itu al-ismu al-zahir al-ismu zahir, isim yang zahir itu contohnya Muhammadun. Kemudian apa? Kitabun. Ini namanya apa? Isim zahir.
Muhammadun kitabun, apalagi hisonun, ya. Sayaratun itu isinya isim zahir, nampak kelihatan ya. Baik. Kemudian yang disebut domir contohnya apa? Domir contohnya hum, huwa. Domir itu kata ganti ya, kata ganti. Hum itu artinya mereka, huwa artinya dia. Kemudian domir kaf, kamu untuk muzakkar, untuk laki-laki. Untuk perempuan ki, ya. Ini semuanya domir. Di pelajaran ini kita akan menjadikan isim kepada isim yang zahir, kemudian kepada domir. Contohnya di sini penyandaran isim kepada isim, ya. Isim zahir, baitu Muhammadin ini, ya. Itu artinya. Kemudian contoh yang lain, kitabu Aliin, kitab Ali, baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Paham ya? Ini disebut apa? Mudhof ilaih. Sini ya. Baitu Muhammadin. Ya, ini sebutnya mudhof. Mudhof itu apa? Mudhof itu adalah isim yang disadarkan kepada isim yang lain. Ini namanya mudhof. Mudhof. Setelahnya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu harus apa? Kasrah di sini. Baitu Muhammadin, ya, kitabu Aliin. Paham? Mudhof ilaih itu harus kasrah. Dan mudhof tidak boleh tanwin dan tidak boleh kemasukan alif lam. Baitu. Paham ya? Baitu Muhammadin. Baitu adalah mudhofnya, dan mudhof tidak boleh tanwin dan tidak boleh kemasukan alif lam. Kemudian setelahnya apa? Mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih harus apa nih? Kasrah dibacanya. Selalu kasrah. Baitu Muhammadin. Ini yang disebut apa? Penyandaran isim adalah isim yang zahir. Paham ya? Baik. Kemudian yang kedua, penyandaran isim kepada domir, kata ganti. Kalau Muhammad ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka domirnya menggunakan apa? Domirnya baituha, baituhu. Ini penyandaran isim kepada domir. Baituhu, domir hu. Hu-nya kemana? Muhammad. Baituhu, rumahnya. Paham ya? Baik. Ini sama juga, mudhof ilaih. Baitu mudhof. Hu ini mudhof ilaih sama. Cuma standarnya kepada apa ini? Ke domir. Baik. Paham sini ya? Nah, ini yang disebut domir, hu. Ini untuk muzakkar ya, hu. Ini untuk muzakkar. Dia itu ya laki-laki. Baituhu, rumah dia. Kalau rumah dia yang muannas apa? Baituha. Minum. Nah, sandarkan kepada kaf, baituka, rumah kamu. Minum. Baituki, ini untuk muannas. Baik. Jelas ya? Baik. Di sini ada contoh ya, contohnya misal abnaun. Abnaun ini bentuk jama dari ibnun. Ya, abnaun yang artinya anak-anak. Baik. Yang kedua, abna'u Muhammadin, ini disandarkan ya. Ini isim ini disandarkan pada isim zahir, itu Muhammad. Abna'u Muhammadin, anak-anak Muhammad. Kemudian yang keduanya, abna'uhu, disandarkan pada domir.
Kembali ke mana? Ke Muhammad. Karena Muhammad itu muzakkar dan mufrad satu. Jadi apa? Abnauhu, anak-anaknya. Paham ya? Baik. Kita masuk ke latihan. Ini ada kata asma. Asma ini sandarkan kepada isim dhamir itu tulab. Tulab. Kemudian yang kedua sandarkan kepada dhamir itu hum. Humnya kembali kemana? Ke tulab. Paham ya? Ya artinya mereka. Baik, silakan Pak Dada, silakan. Asma'ut tulabi. Asma'uhum. Ahsan tabarrufik. Asma'ut tulabi artinya apa? Namanya. Nama para siswa. Asma'uhum, nama mereka. Pintu? Baik. Silakan Afan, namanya siapa? Rizki, Pak. Fariski. Baik, silakan Fariski. Yang keduanya. Zumala'u Hamidin. Zumala'u Hamidin, ahsan. Zumala'uka. Naam, ahsan. Tarjim. Zumala artinya teman. Silakan terjemahkan. Zumala'u Hamidin. Zumala'u Hamidin. Teman-teman Hamid. Zumala'uka. Zumala'uka, teman-temannya. Kamu. Teman-teman. Kalau kap ini untuk lawan bicara, kamu. Kap ini lawan bicara untuk laki-laki. Kalau ke laki-laki lawan bicara laki-laki, maka menggunakan kap. K-nya dipatahkan. Zumala'uka, teman-teman kamu. Kitabuka, kitab kamu. Paham ya? Ya. Baik. Silakan Pak Ridho. Baik, betul. Asdiqaul darisin. Mudarisi. Asdiqaul mudarisi. Darisi. Nah, jadi alif lam sama tanwin tidak bisa bertemu selamanya. Tadi alif lam ya. Baik, betul. Asdiqauhu. Baik, terjem. Asdiqaul mudarisi. Asdiqaul jumala sama. Teman juga. Oh, teman dalam belajar. Teman-teman al-mudaris, apa mudaris? Teman sekolah. Mudaris, guru. Guru. Teman-teman. Teman-teman guru. Naam, asdiqauhu. Teman-teman di hu-nya. Naam, sahih. Dua. Naam, asdiqauhu teman-temannya. Al-mudaris ini apa? Guru. Dan mufrad. Baik. Ada yang tanyakan dulu ini sebelum kita masuk ke latihan berikutnya. Lihat ya, mudhof ilaih itu harus kasrah. Lihat di sini. Ya, asdiqaul mudar. Di sini ya. Mudarrisi. Nah, ini mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya harus kasrah selamanya. Selamanya. Ini mudhofnya, mudhof. Asdiqonya mudhof. Ini kenapa di sini tidak tanwin al-mudarrisi? Karena kemasukan alif lam. Alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu tidak bisa bertemu selamanya. Selamanya ada alif lam tidak boleh tanwin. Enggak ada alif lam harus tanwin dibacanya. Entah? Paham ya? Baik. Berikan satu contoh saja. Contoh Azidni, silakan berikan satu contoh. Sandarkan isim kepada isim yang dhahir, kemudian yang kedua sandarkan isim kepada dhamir. Fadhal. Bebas saja. Baik. Zumala'u Muhammadin. Sahih.
Sandarkan pada domir. Zumala'uhu ahsan barakallahu fik. Silakan. Baitun hamidin. Baitu Muhammadin, baitu Hamidin sahih. Baik, sandarkan. Baituhu. Baituhu ahsan barakallahu fik. Silakan. Kitabun Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Nah, kitabu Muhammadin. Ingat ya, mudhof itu tidak boleh tanwin. Oh, Ya, mudhof itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kemasukan alif lam. Nah, baitu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kemasukan alif lam. Mudhof. Paham sini? Baik. Silakan sandarkan pada domir. kitabuhu. Kitabuhu ahsan barakallahu fik. Silakan. Pak Ridho, silakan. Beri satu contoh. Baitu harami, baitu Sandarkan pada orang, kepada siapa? baitu hamidin. Baitu Hamidin. Baitu hamidin. Baitu Hamidin. Sahih. Sekarang sandarkan kepada domir. Baitunya. Baituhu. Baituhu. Baik. Kalau anta, Baituka. baituka. Kalau rumah saya, Baituni. Baiti. baiti. Iya. Oh ya? Baik, itu penyerap isim kepada domir. Ahsan. Baik. Kita lanjutkan ke latihan yang keempat. Iqra'il misala summa hawil jumal al-atiyata mislahu. Iqra contoh di sini, baca contohnya. Summa hawil, kemudian rubah kalimat-kalimat berikut ini seperti contoh di sini ya. Baik. Di sini kita akan merubah isim mufrad kepada jamak. Kita akan merubah mufrad kepada jamak. Mufrad itu menunjukkan satu. Betul? Jamak menunjukkan lebih dari dua. Baik, di sini ada contoh at-talibu dzahaba ilal mat'am. Baik. Di sini ada at-talibu zahaba ilal mat'am. Mat'am itu restoran. Tempat makan. Dari to'am ya. Jadi di sini ya, at-talibu kita akan merubah dari mufrad ke jamak. Ini yang disebut apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan isim. Paham ya? Talib ini isim. Dan jumlah ismiyah itu butuh pada dua rukun. Yang pertama apa? Mubtada. Mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat. Yang kedua khobar. Khobar itu menyempurnakan makna kalimat. Di sini kita akan merubah mubtada. Mana mubtada ini? Talib ya. Talib. Ini mubtada. Akan merubah mubtada ke jamak. Ke jamak. Gitu? At-talibu seorang siswa. Zahaba. Zahaba ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan kepada perbuatan yang sudah lalu, yang sudah dikerjakan, berarti telah pergi. Zahaba. Kalau isi pelakunya ini mufrad, maka kita menggunakan zahaba, itu dia. Zahaba, telah pergi. Telah perginya siapa ini? Talib.
Baik. Ini bentuknya mufrad. Kita akan merubah ke dalam jamak. Nah, zahaba ini fi'il madin. Di dalamnya ada pelakunya. Apa? Al-fa'ilnya domirun, domir, kata ganti. Mustatirun, yang tersembunyi. Ya, takdirnya huwa, kembalinya kemana? Talib. Jadi siapa yang pergi di sini? Talib. At-talibu zahaba. Siswa itu telah pergi ke restoran. Paham? Nah, kita akan merubah ke jamak. Jamak talib apa kemarin? Atulab. Ahsan. Atulab. Kalau bentuknya jamak, fi'il madinya apa? Tambahkan apa ini? Tambahkan wawu. Zahabu. Kalau jamak, betul? Ada tambahan ini apa ini? Wawul jamaah namanya. Wawul jamaah yang bersambung dengan fi'il. Dan ini disebut fa'il. Fa'ilun. Betul? Kalau bentuknya jamak ada tambahan wawu. Ya. Ada tambahan wawu yang bersambung dengan fi'il. Zahaba. Betul? At-tullabu zahabu, para siswa itu telah pergi. Paham? Ilal mat'am. Paham sini? Baik. Nah, di sini tugasnya merubah mufrad ke jamak, bentuk jamak. Baik, at-tullabu zahabu. Baik, ada tambahan wawu. Nah, ini disebutnya wawul jamaah. Wawul jamaah. Baik. Ini ingatnya, ini bentuknya jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali dengan isim. Berbeda dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali dengan fi'il. Ini kan fi'liyah. Fi'il. Balikan. Zahaba atau libu. Paham sini? Ini jumlahnya fi'liyah. Karena apa? Karena diawali dengan fi'il. Zahabat tullabu. Mana pelakunya? Atulab. Ini fa'ilnya. Kalau ini ya, zahabat tullabu. Ini yang disebut jumlah fi'liyah. Karena apa? Karena diawali dengan fi'il. Kalau ini jumlahnya apa ini? Ismiyah. Karena diawali dengan isim. Paham ya? Ini kalau dirubah ke dalam jumlah fi'liyah berbeda, bukan begini. Rubah ke dalam jumlah fi'liyah. Berarti apa? Kembalikan hukum asal. Muzakkar. Zahaba. Tidak boleh dimasukkan wawu di sini. Kalau dirubah ke dalam jumlah fi'liyah. Zahabat tullabu. Walaupun di sini jamak, tetapi di sini tidak boleh ditambahkan wawu jamak. Contohnya sini ya, sini. Zahabu atulabu. Ini salah. Paham? Kenapa? Karena tidak boleh bertemu dua fa'il, dua pelaku. Di sini ada dua pelaku, ada fa'il sini. Wawu fa'il, di sini fa'il. Tidak boleh. Paham? Paham enggak? Ya. Baik. Ya, ini bentuknya jumlah ismiyah. Jumlah Jumlah yang diawali dengan atau kalimat yang diawali dengan isim. Maka kalau dia jumlahnya ismiyah, zahabahnya ini ditambahkan wawu jamaah. Ya, at-tullabu zahabu gitu ya. Menunjukkan bahwa pelakunya jamak muzakkar. Mereka telah pergi. Tapi kalau jumlahnya diganti dengan jumlah fi'liyah, itu jumlah yang diawali dengan fi'il, maka kembalikan kepada asal. Muzakkar, zahaba untuk muzakkar. Jadi zahabat tullabu. Fa'ilnya mana? Pelakunya at-tullabu.
Paham ya? Kalau ini apa? Filmadin. Artinya apa? Para siswa itu telah pergi. Paham? Baik. Tidak boleh begini, zahabu atulabu. Gak boleh. Kenapa? Di sini ada dua pelaku, dua fa'il. Yang pertama wawu, yang kedua atulabu. Paham? Tidak boleh. Makanya dibuang ini wawunya. Kenapa? Karena sudah ada fa'ilnya ini atulab. Sudah jelas. Jelas. Paham? Ya. Baik. Kalau fa'ilnya muannas, Berarti ini ya. kembalikan kepada muannas. Kalau tamas apa? Zahabat. Zahabat. Contohnya di sini ya. Zahabat. Ada kata ta'nis ini menunjukkan bahwa pelakunya perempuan. Zahabat misalkan mufrad dulu ya, mufrad. Atau libatu. Seorang siswi ini telah pergi. Kemudian bentuk zamannya apa? Talibat. At-talibat. Atau Anisa, kata saya Anisa. Kalau Anisa ini zahabat. Kembali ke asal muannas. Zahabat. Anisa fa'il. Ini pelakunya ini. Dan pelaku harus doma ini. Paham ya? Nanti kita akan belajar ini. Apa? Yang ini ya. Yang perempuan. Kalau dirubah ke dalam jumlah ismiyah, ini kan jumlah fi'il ya. Jumlah diambil dengan fi'il. Rubah ke dalam jumlah ismiyah. Berarti apa? An-nisa zahab benar. Kita akan belajar ini setelah ini insyaallah ya, yang ini ya. Zahabna. Nun ini disebutnya nun niswah dan dia pelaku fa'il. Di sini nunnya nun niswah niswah dan dia adalah fa'il. Intom menunjukkan bahwa pelakunya jamak perempuan. Kalau jamak laki-laki berarti wawu di sini ya. Zahabu ini menunjukkan bahwa pelakunya jamak muzakkar. Paham ya? Kalau ke perempuan ada tambahan ini Pak, nun niswah yang menunjukkan bahwa pelakunya jamak muannas perempuan. Zahabna. Itu. Kalau kita tasrif ya. Huwa zahabahu, huma zahabahum zahabu, hiya zahabat, huma zahabata, kunna zahabna, anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum, anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna, ana zahabtu, nahnu zahabna. Betul? Baik. Kita masuk latihan. Baik.